Jawa Barat. Seru banget ya kalau kita tuh tinggal di wilayah yang masih banyak ruang terbuka hijaunya. Bisa mau nanam apa aja yang kita mau. Tapi Ocha jangan salah, kalaupun misalnya di kota, kita masih bisa juga loh untuk jadi petani. Nggak cuman dipanen untuk dikonsumsi sendiri pemirsa, para warga di Cempaka Putih Timur bahkan bisa mendapatkan cuan dengan bercocok tanam di lahan sempit, Ocha. Sangat menarik ya. Betul sekali. Buka jendela yang dilihat tembok. Keluar rumah langsung ketemu tetangga lagi yang lewat. Ya, begitulah hidup di padatnya kota Jakarta. Jangankan punya taman di depan rumah, bisa parkir kendaraan dengan nyaman saja sudah bersyukur. Tahukah Anda wahai warga Jakarta, saat ini sudah ada teknik bercocok tanam hidroponik yang tentunya cocok sekali diterapkan di lingkungan yang minim lahan kosong. Seperti yang dilakukan para warga Cempaka Putih Timur RW 04. Meski di lahan sempit, para warga bisa bercocok tanam sayuran seperti bayam, pakcoy, sawi, kangkung, dan sayuran lainnya yang kerap dijumpai di pasar. Walianti, salah seorang warga Cempaka Putih Timur menjelaskan dirinya sudah lama menekuni hidroponik. Dimulai dari sekedar hobi, aktivitas ini ternyata bisa menjadi sumber penghasilan tambahan yang cukup menggiurkan. Bagaimana tidak? Setiap kali panen, Walianti dapat mengantongi uang 400 hingga 500 ribu rupiah. Caisim, kangkung, bayam, kaila, macam-macam sayuran. Tapi terutama itu aja yang kita ini, sawi, kangkung, bayam, sama pakcoy. Kalau dijual ya biasanya itu ada orang yang ingin gitu ya, misalnya kayak restoran-restoran gitu. Mereka tuh cari ini yang segar kan, yang misal yang masih yang tidak terkontaminasi dengan pestisida. Ini mereka nyarinya gitu. Bisa menjadi penghasilan tambahan, Adian Sudiana, penggagas hidroponik di lingkungan Cempaka Putih Timur berharap kegiatan ini dapat mewujudkan kemandirian pangan. Tim Liputan B Universe. Wah, asik juga ya, hasil panen sayuran dibeli restoran ya. Bener banget, jadi itu cuannya makin banyak loh, Ca. Jadi Cuannya keren banget. makin banyak. Betul sekali. Ini Dan merupakan sebuah hobi yang banyak sekali manfaatnya. benar sekali. Nah, pemirsa, agar sarapan informasi kita hari ini makin lengkap nih, Ocha, kita sudah bersama sosok inspiratif yang menggagas cara bercocok tanam hidroponik. Selamat pagi, Pak Adian. Apa kabar, Pak? Pagi. Sehat, Pak? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Mbak Ocha, sehat. Mbak Putih. Iya, semangat pagi hari ini ya, Pak. Semangat pagi walaupun hujan ya. Iya, benar sekali. Nah, Pak Adian ini kan adalah salah satu orang yang menawarkan pola bercocok tanam dengan hidroponik. Nah, tapi sebelum mengetahui caranya itu, awalnya mengetahui cara bercocok tanam hidroponik itu gimana sih, Pak? Boleh nggak kasih tahu kita caranya gimana? Baik, terima kasih Mbak. Jadi hidroponik memang kalau di pandangan umum itu kesannya agak wah gitu ya, harus ada alat atau modul. Nah, tetapi kita juga dulu menjalankan hidroponik tidak langsung dengan modul-modul hidroponik yang seperti digambar. Nah, kita juga dulu memanfaatkan barang-barang bekas di sekitar kita seperti botol-botol air mineral, box-box styrofoam buah anggur itu. Nah, itu kita manfaatkan. Jadi hidroponik sederhana. Hidroponik sederhana. Betul. Nah, ini gimana caranya Bapak untuk mengajak pertama kali ngajaknya keluarga dulu ya? Keluarga, kemudian warga sekitar untuk bercocok tanam itu susah nggak sih, Pak? Iya, kalau di awal memang ya sesuatu apapun kegiatan di lingkungan itu tidak mudah. Tetapi kita jangan patah semangat dan kita terus mencontohkan. Terus selalu memberikan informasi ke sekitar kita.
Karena kalau kita sendiri itu nggak akan kuat penyebaran informasinya. Jadi kita libatkan unsur-unsur masyarakat yang ada seperti ketua-ketua RT, ketua RW, bahkan tokoh-tokoh masyarakat, di mana mereka tentu punya jejaring ataupun banyak orang yang tahu kiprahnya. Nah ini kita sisipkan juga dengan ibu-ibu PKK, karena PKK juga kan ada yang menjalankan tentang bercocok tanam yaitu di Pokja 3. Nah ini terus kita informasikan gitu. Oh begitu. Berarti sekarang sudah mulai banyak orang yang melakukan pola bercocok tanam secara hidroponik ya Pak. Tapi mungkin ada nggak sih perbedaan dari yang sebelumnya nggak tahu pola bercocok tanam secara hidroponik dan setelah mengetahui, apakah ada perbedaannya nggak Pak? Iya betul. Jadi sekarang ini apalagi Pemda DKI ya dalam hal ini gencar ya untuk memberikan dukungan yang luar biasa, bahkan memberikan bantuan-bantuan, bahkan modul-modul kepada kelompok masyarakat. Jadi masyarakat ini bisa lebih luas lagi ya jangkauan hidroponik itu seperti apa. Dan kita pun sejak 2011 itu memberikan informasi sedikit demi sedikit, dan sekarang alhamdulillah di DKI ini sudah bukan hal yang baru untuk hidroponik. Di lahan-lahan sempit, sisi-sisi kali, sisi-sisi jalan, ini sudah banyak dimanfaatkan. Bahkan pemanfaatan pekarangan, dan yang tidak punya pekarangan itu bisa dilakukan secara vertikal di dinding-dinding rumahnya. Wow. Nah ini sangat menarik sekali ya, seperti kita lihat nih di liputan tadi itu di gang-gang, di pinggir-pinggir jalan semuanya serba hijau. Warna hijau, jadi mata yang melihat pun jadi segar banget rasanya. Ini kalau nggak salah di kawasan Cempaka Putih tadi ya Pak ya? Cempaka Putih Waktu saya Timur. tinggal di sana kok belum Pak? Nah itu memang kita bergeraknya juga kan tidak bisa instan ya sesuatu kegiatan lingkungan. Jadi kita lakukan secara bertahap. Nah, ini kita lakukan sejak 2011 untuk hidroponik. Hingga saat ini kita di Cempaka Putih Timur, khususnya di RW 03 Cempaka Putih Timur, kita sudah punya 7 titik kegiatan yang melibatkan RT-RT-nya di sana. Oke, baik. Untuk melihat kira-kira sayur apa aja sih yang sudah berhasil dibudidayakan oleh Pak Adian. Nah, kita akan lihat sesaat lagi, tapi setelah jeda jangan kemana-mana, tetap di Obrolan Pagi. Sarapan informasi pagi Anda. Penampilan epik dari musisi tanah air. Hadir di sini, menyanyi dan bercerita untuk pemirsa. Halo, saya Vicky Siu. Jangan lupa nih, wajib banget saksikan Epic, enjoy populer musik. Hanya di PTV. Berbincang bersama orang nomor 1 untuk akurasi dan inspirasi. Mendatangkan narasumber yang kompeten dari berbagai bidang. Dedikasi untuk informasi yang aktual dan faktual. Jangan lewatkan suguhan menarik dengan obrolan yang eksklusif. Saksikan Obrolan Malam, Senin sampai Jumat hanya di PTV. Informasi dari dunia hiburan, baik pelaku hingga karya terkini yang sedang beredar di masyarakat. Saksikan Esensi, Senin hingga Jumat, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hanya di PTV. Tetap di Nyari Makan, jagoannya makan. Nyari Makan, Senin, Rabu, Jumat, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di PTV. Informasi dari seluruh penjuru dunia. Peristiwa dan tragedi yang pernah ada. Dirangkum dengan lengkap dan menarik di Jendela Dunia. Jendela Dunia,
setiap Senin sampai Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di PTV. Informasi terkini dan terupdate yang sedang viral dibawakan secara lepas dan informatif untuk kalian yang mau berwawasan luas. Usai film Dilan meledak di pasaran, sosok Iqbal Ramadan pun semakin menjadi perhatian. Ikuti berita viral Senin hingga Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di PTV. Memulai hari dengan berita dari kami. Informasi di waktu yang tepat serta berita terkini yang selalu menemani. Dilengkapi oleh dialog dan dibawakan langsung oleh deretan presenter terbaik di media informasi. Berimbang dan selalu menjadi wadah untuk interaksi antar praktisi. Informasi terbaik memberikan sudut pandang yang inspiratif. Saksikan berita pagi, berita siang, berita sore, dan berita malam hanya di PTV. Melihat sosok dari berbagai sudut pandang, memberikan inspirasi dari kisah mereka, dan menciptakan semangat baru untuk semua. Saksikan Figur Publik Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV. Kejahatan, kriminalitas selalu ada di sekitar kita. Menjadi cerita bagi orang yang mengalaminya dan hukuman bagi orang yang melakukannya. Yang melakukan hal pembunuhan terhadap korban. Pembunuh selalu ada saksi mata untuk membuat mereka jerah. Saksi mata Sabtu dan Minggu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV. Kembali lagi pemirsa, pasti kita akan kembali ngobrol-ngobrol bareng praktisi lingkungan. Yaitu sudah ada Bapak Adian Sudiana yang sudah hadir di tengah kita dan sekarang ini menghadirkan berbagai macam tanaman hidroponik ya. Iya, betul. Bisa dijelaskan ini apa saja, Pak? Baik Mbak Putih, Mbak Ocha. Ini saya bawakan pagi ini ada 3 jenis sayuran ya yang kita tanam nih. Ada caisim, terus ada pakcoy ya, mungkin juga sudah banyak diketahui ya. Ini juga ada yang unik, agak berundul-berundul nih. Iya, ini namanya fugui, daun fugui. Nah, ini ya, ini sebenarnya masih satu keluarga ya, keluarga sawi. Tapi memang sawi ya? Agak unik kita ambil di sini manfaatnya kita olah jadi mie hijau sehat. Oh, ya. Okay. Tujuannya untuk menyiasati banyak sekali anak-anak sekarang ini yang suka mie tapi tidak suka sayuran. Betul. Ya, Iya. itu yang kita siasati supaya mereka juga asupan seratnya dari sayuran terpenuhi. Makanya bisa digunakan ini sebagai pengganti mie tadi ya, Pak ya. Betul. Jadi untuk seratnya sebagai pengganti sayuran yang secara langsung mereka tidak lihat gitu. Betul. Nah, untuk panennya sendiri kira-kira tanaman yang ada di sini ini berapa lama, Pak Adian? Ya, rata-rata untuk jenis sayuran sawi itu antara 21 hingga 30 hari. Jadi kita ambil seleranya, kalau memang seperti ukuran ini 21 hari udah bisa dipanen, nggak apa-apa kita panen. Tapi kalau mau agak lebih besar lagi seperti ini 30 hari itu juga boleh. Sudah cukup ya? Iya, sudah cukup. Jadi artinya selera kita mau kita panen di hari keberapa? 21 sampai hari ke-30. Baik. Nah, sebenarnya lebih susah mana sih Pak untuk menanam tanaman hidroponik atau tanaman biasa? Ya, sebenarnya hidroponik itu adalah cara yang mempermudah kita ya bercocok tanam, apalagi di lahan sempit yang tidak perlu menggunakan media tanah dan juga tidak berkotor-kotoran langsung ya. Artinya kita bisa memanfaatkan lahan sempit dengan menanam secara vertikal dan medianya pun air. Berarti kalau dibandingkan dengan menanam biasa,
berarti menanam secara hidroponik itu lebih cepat ya Pak? Iya betul sekali, karena oke, ada membantu sirkulasi dan percepatan pertumbuhan karena oksigennya itu dalam air cukup. Sehingga pertumbuhan sayuran hidroponik itu lebih cepat daripada konvensional. Wow, ini semakin tahu menarik dan kita semakin penasaran bagaimana sih kira-kira untuk menanam hidroponik. Nah, berikut ini pemirsa, tim riset obrolan pagi mendapatkan fakta-fakta unik tentang hidroponik. Yes, betul sekali Ocha. Ternyata hidroponik itu banyak banget loh keunggulannya. Langsung aja kita simak datanya berikut ini. Ini dia fakta unik hidroponik. Keuntungannya ya itu diantaranya bisa untuk menghemat lahan, kemudian tanpa menggunakan tanah, tanaman tumbuh lebih cepat tanpa bahan kimia dan juga jarang terserang hama. Nah itu tadi ada faktanya, bener nggak sih Pak kalau fakta unik hidroponik ini memang hemat lahan, tanpa menggunakan tanah, lebih cepat, nggak pakai bahan kimia juga dan jarang terserang hama. Bener nggak nih Pak Adian? Betul sekali Mbak Putih ya, Mbak Ocha ya. Memang apa yang sudah dilaksanakan atau dirisetkan itu semua benar. Jadi artinya semua itu sudah dilakukan oleh banyak penggiat pertanian perkotaan, khususnya di kota-kota besar. Hemat lahan udah pasti, karena kita bisa secara vertikal. Lalu juga kita tidak pakai tanah tapi menggunakan air dan juga tumbuh cepat sehingga panennya bisa lebih cepat dari yang ditanam di tanah. Dan juga kalau dibilang hama itu tetap ada, tetapi tidak sebanyak tanaman-tanaman yang konvensional. Kalaupun ada ya di musim-musim tertentu ada ulat daun, terus ada belalang, itu wajar. Karena memang tanpa pestisida, jadi tanpa kandungan pestisida dan sayurannya tentu tetap sehat. Tapi aku penasaran, ini mungkin nggak sih tanaman hidroponik ini dengan tanaman konvensional itu rasanya beda nggak sih Pak? Iya. Apa sama-sama aja? Enggak, jadi memang ada sedikit perbedaan ya. Kalau hidroponik itu karena memang unsur airnya lebih banyak, jadi kalau kita makan tuh lebih crunchy ya, lebih kriuk dia. Lebih kriuk. Lebih garing dan masaknya pun nggak perlu lama. Oke. Iya. Nah kemudian Pak pengen tahu dong Pak, gimana caranya atau apa yang harus kita lakukan untuk para pemula yang ingin melakukan aktivitas atau menanam tanaman hidroponik? Iya, baik. Jadi kalau untuk hidroponik itu bukan sesuatu yang harus diadakan secara instan, tapi bisa kita lakukan secara yang sederhana. Contoh, kita bisa memanfaatkan seperti ini, botol-botol air mineral. Botol-botol air mineral. Ya, wadah-wadah barang yang kita mungkin tadinya buang, tapi ini kita bisa manfaatkan dan kita bisa menanam secara hidroponik sederhana. Dan ini ada di sekitar kita. Dan saya pun awalnya menggunakan barang-barang di sekitar kita seperti box-box styrofoam itu. Kita berikan lubang, lalu kita tanam sayur-sayuran hidroponik dan ini sudah juga merupakan cara bercocok tanam hidroponik yang sederhana dengan tanpa biaya yang mahal lah artinya. Tapi kalau berikutnya sudah mendapatkan edukasi yang cukup, itu bisa dilakukan secara modul, baik yang NFT, DFT maupun cara-cara hidroponik lainnya yang cukup banyak bisa kita ketahui. Itu lagi ya, otodidak tadi ya, seperti Brigadir tadi ya, yang memiliki hobi. Tapi Ocha, kamu jadi tertarik nggak sih buat mencoba menanam tanaman hidroponik? Tertarik banget. Ini gimana caranya kita untuk memanfaatkan lahan yang seadanya untuk menjadi sebuah tempat yang sangat berguna. Iya, ya kan, hijau-hijaunya dapat. Dan bisa jadikan enaknya juga dapat, cuannya juga dapat. Tapi nih Pak, instalasinya tadi kan terbilang mahal apa murah tadi Bapak bilang? Jadi kalau kita sudah dapat edukasi yang cukup dan kita bisa ada sedikit dana dan itu kita bisa buat langsung seperti instalasi yang di paralon-paralon ya tidak harus panjang tapi kecil saja dulu di awal. Nanti ketika perkembangannya, ketika sudah mempunyai nilai ekonomi, kita bisa kembangkan mau ukuran yang lebih panjang lagi ataupun model-model lainnya. Ini berarti range-nya boleh dikasih tahu nggak sih Pak? Aku penasaran banget, kayaknya pengen coba deh. Nah tapi pengen tahu range harganya ya. Ya, jadi untuk range harga sayuran atau modulnya nih? Modulnya sepertinya. Jadi modul itu sekarang cukup banyak ya dipasarkan dan kalau kami memang memproduksi sendiri. Mulai dari yang ukuran kecil 2 meter, ada juga yang 4 meter, bahkan ada yang sampai 16 meter. Nah yang 2 meter itu kisarannya di 4,5 juta, tapi kita
bukan cuma sekedar menjual modul, tetapi kita jual edukasinya. Kita memberikan pendampingan. Betul. Sehingga user ataupun pelaku itu bisa memahami hingga dia dapat menjalankan keberlanjutannya. Itu dia, ilmunya penting ya. Penting sekali. Baik Pak, ini terakhir kalinya Pak, tips untuk pemirsa yang di rumah yang tertarik untuk menanam hidroponik. Ya, jadi artinya hidroponik itu adalah bagian dari pertanian perkotaan, dan juga dengan kondisi saat ini yang perubahan cuaca yang tidak menentu, hidroponik masih bisa diandalkan. Tidak harus matahari terik, tapi ada cahaya. Nah, kondisi saat ini sering hujan, dia tetap bisa tumbuh. Tetap bisa tumbuh. Iya, dan jangan berkecil hati, kita nggak punya lahan. Nah, kita bisa manfaatkan lahan di sekitar kita. Yang penting adalah dapat sinar matahari dulu. Sinar matahari. Intinya. Iya, kan kalau sekarang mungkin di Jakarta ini pemukimannya cukup padat. Padat banget di Tidak Jakarta. bisa di bawah, ya bisa dilakukan di atas rumah atau di dinding-dinding rumahnya masing-masing. Seperti itu kira-kira, Mbak. Oke, baik Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Ini sangat bermanfaat sekali memberikan informasi bagi kita bagaimana caranya untuk memulai bercocok tanam tanaman hidroponik. Iya, terima kasih Pak Adian. Oke, sama-sama. Semoga kita bisa berjumpa kembali. Baik, dan pemirsa jangan kemana-mana karena usai jeda kita punya rekomendasi film yang bisa Anda tonton barangkali sepulang kerja nanti ya. Jadi tetaplah di Obrolan Pagi, sarapan informasi pagi Anda. Penampilan epik dari musisi tanah air. Hadir di sini, menyanyi dan bercerita untuk pemirsa. Halo Vicky Siu, jangan lupa nih wajib banget saksikan Epic Enjoy Popular Musik hanya di PTV. Berbincang bersama orang nomor satu untuk akurasi dan inspirasi. Mendatangkan narasumber yang kompeten dari berbagai bidang. Dedikasi untuk informasi yang aktual dan faktual. Jangan lewatkan suguhan menarik dengan obrolan yang eksklusif. Saksikan Obrolan Malam, Senin sampai Jumat hanya di PTV. Informasi dari dunia hiburan, baik pelaku hingga karya terkini yang sedang beredar di masyarakat. Saksikan Esensi, Senin hingga Jumat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di PTV. Tampil dengan gaya baru, siapa takut? JLBK tampil lebih segar, lebih memukau dan selalu menghibur dengan informasi yang belak-belakan. Bisa ditonton di mana? Tonton JLBK hanya di PTV setiap hari Jumat jam 9 malam. Hanya di PTV. Saksikan film pendek Indonesia Sabtu dan Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di PTV. Masih bersama kami di Obrolan Pagi, tentunya bersama saya Putih dan Ocha. Tepat sekali. Nah, ini kita sudah mau di penghujung weekend. Nah, biasa kita sudah mau merencanakan kira-kira nanti weekend mau kemana. Tapi kalau aku nih ya, ini sebenarnya lagi tipe-tipe yang lagi males pergi jauh-jauh keluar kota. Mendingan kita nonton film bioskop aja, itu pasti juga banyak pilihannya. Bener banget sih Ocha. Nah, soalnya sekarang ini sedang tayang film Creed 3, ditonton bagi Anda yang suka sekali dengan olahraga tinju. Nah, berikut ini informasi untuk Anda. I spent the last 7 years of my life living out my wildest dreams. Bianca, Rocky, my dad. This was built on their shoulders. Anda masih ingat dengan bintang yang satu ini? Get off my car.
You don't remember me, huh? Yap, Michael B. Jordan. Setelah sukses dalam film Black Panther dan Creed 1 dan 2, aksi Mike bisa kembali Anda saksikan dalam film Creed 3. Years, bro. Just got out last week. Film ini mengisahkan kehidupan petinju sukses Adam Creed yang diperankan oleh Mike. Sayangnya, karir cemerlangnya dalam ring tinju tak berlangsung lama. Sebuah tantangan datang saat Creed harus berlaga di ring tinju dengan teman kecilnya, Damian Anderson yang diperankan oleh Jonathan Meyers. I was the best, though. But I never got a chance to prove that. That's cute. Damian sebenarnya mantan petinju yang merasa sangat pantas berada di ring tinju sehingga memiliki keinginan kuat untuk melawan juara dunia tinju yang tak lain adalah teman kecilnya. Damian's fighting the world and he's trying to hurt people. Pergolakan muncul di hati dan pikiran Creed karena dirinya harus mempertahankan gelar dan karir di dunia tinju. Tapi di sisi lain ia harus berhadapan dengan teman kecilnya. Lalu bagaimana kelanjutan kisah Adonis Creed? Mampukah ia mempertahankan masa depan karirnya melawan teman kecilnya? Now we past talking. Then maybe you just have to find him. Do what I gotta do. Some of my methods you might disagree with me. These are family ties. I recognize mine. I know that they needed me. Traumatic stress, watch it manifest. Got my only fear. I ain't scared of that. Did you hear me yet? I ain't scared of that. Did you hear me yet? What you gonna do? Threaten to take my breath? Penasaran dengan cerita lengkapnya? Anda bisa saksikan filmnya yang mulai tayang tanggal 1 Maret 2023 di bioskop kesayangan Anda. Nah pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di obrolan pagi hari ini, sarapan informasi pagi Anda. Saya Ina Rosalin. Dan saya Novia Putri Pama atas nama seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa juga untuk ikuti akun media kita di akun media sosial kami baik di Instagram, Twitter, maupun juga YouTube. Sampai jumpa besok bersama saya Putih dan Ocha. Sampai jumpa lagi. Pastinya hanya di obrolan pagi, sarapan informasi pagi Anda. Sampai jumpa. Bye.